sehat luar biasa nggih. Alhamdulillah. Oh iya Bu, sesuai dengan rencana Mak katanya hari ini Ibu mau melakukan kegiatan coaching. Ya. Di sini nanti saya akan bertindak sebagai pengamat atau observer. Ini Bu ya, sebelumnya nanti saya akan mengucapkan beberapa pertanyaan untuk mempermudah nanti saya dalam observasi jalan coaching. Siapa? Kira-kira nanti rencananya coachingnya gimana? Kita tahu kan namanya coaching itu kan sebuah percakapan yang berkolaborasi antara coach dengan coach ini, dimana coach itu menemukan sebuah solusinya sendiri dari permasalahannya, menemukan ide-idenya sendiri, tapi dengan bantuan dari seorang coach. Di sini saya nanti dalam proses coaching, coach itu harus tahu alurnya bagaimana. Di sini saya nanti akan menggunakan alur yang namanya TIRTA. Oh, gitu. Apa itu TIRTA? TIRTA yang pertama kita itu harus tahu tujuannya. Kemudian yang kedua kita harus mengidentifikasi, ada identifikasi masalahnya itu. Yang ketiga nanti ada rencana aksi yang dilakukan coach itu apa. Yang terakhir jelas yang namanya tanggung jawab. Berarti gini Bu ya, jadi untuk nilainya nanti ya saya buat ini sudah sesuai, kurang sesuai atau masih belum sesuai seperti itu, gitu ya. Untuk selanjutnya Bu, untuk terkait masalah coaching ini, kira-kira kompetensi yang ingin jenengan kembangkan dalam kegiatan coaching itu apa? Kita tahu Pak, dalam coaching itu ada sebuah bentuk namanya kompetensi. Nah, kompetensi ini yang harus dimiliki seorang coach itu kan ada 3. Yang pertama itu ada kompetensi menjadi pendengar yang aktif, kemudian kita harus kesadarannya kita penuh, kehadiran kita penuh, kemudian yang terakhir ini yaitu kita mengajukan pertanyaan yang berikut. Nah, kira-kira dari ketiga kompetensi itu nanti yang mana yang mau diobservasi? Oh, dari ketiga itu saya nanti lebih dominan yang ke rencana aksi. Oh, rencana aksinya. Berarti ke tindakannya. Ya, rencana aksi coaching karena dari landasan. Maksudnya kan sebagai coach, kan harus punya 3 kompetensi yang dengan kembangkan. Tadi kan ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, yang ketiga memberikan pertanyaan. Saya memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh gitu. Harapannya Ibu dari kegiatan ini itu apa? Dari kita itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, otomatis di sini saya itu bisa mengarahkan coach dia punya masalah. Nah, dari masalah ini kita mengarahkan dia itu bisa menemukan solusi-solusi yang dia dapatkan sendiri, kemudian dia juga bisa mendapatkan ide-ide baru untuk menyelesaikan masalahnya, sehingga dia dari sekian masalahnya itu bisa teratasi oleh dirinya sendiri. Oh gitu ya. Ya terima kasih Bu. Berarti intinya tadi kompetensi yang secara spesifik ingin diobservasi yaitu memberikan pertanyaan yang betul tadi dengan tujuan pertanyaan dengan pertanyaan yang betul tadi ujinya nanti bisa menemukan ide baru yang muncul gitu ya. Ya terima kasih Bu. Saya mohon waktunya saya untuk berkolaborasi dengan coach saya nih Pak. Iya monggo silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Bu, terima kasih duduk. Oke, monggo. Yanti, Indra, silakan duduk. Gimana kabarnya Bu Indra? Baik Bapak, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Hari ini tadi sudah disampaikan Bu Yanti, Bu Indra minta untuk izin ya sama Bu
ya kami persilahkan waktu sepenuhnya pada laki-laki sama ibu. Monggo. Terima kasih Mbak Bisa. Halo Indra. Halo Ibu. Gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Enggak sehat. Tapi saya lihat ada wajah-wajah yang tidak menyenangkan di wajah Indra. Kelihatannya ada masalah. Baik Ibu. Iya, ada sedikit gitu masalah, tapi itu berdampak lumayan besar sih sebenarnya. Silahkan cerita buat untuk masalahnya. Baik, sebelumnya terima kasih loh Ibu ini sudah dibantu proses coaching pada ini, mau mendengarkan saya untuk bercerita. Ya, sebenarnya gini, masalah yang saya hadapi itu ya dikatakan berat ya, berat dikatakan ringan juga agak berat memang seperti itu. Nah, jadi kan saya kan ngajar bahasa Inggris gitu ya, ngajar bahasa Inggris di SMK. Dimana SMK saya itu kan letaknya kalau dari kota memang nggak terlalu jauh, tapi posisinya di pojok kota. Nah mereka itu masih beranggapan bahwa bahasa Inggris itu bukan bahasa mereka, bahasa Inggris itu adalah bahasa yang sulit dipahami dan jadi karena mereka menganggap bahasa Inggris itu sulit, motivasi untuk belajarnya itu rendah. Jadi ketika saya mengajarkan itu pasti ada celoteh-celoteh seperti ini. Ala Bu Indra, bahasa Inggris itu loh nggak gunakan, bahasa Inggris itu loh sulit, bahasa Inggris itu nggak penting. Ada celoteh-celoteh seperti itu. Berarti di sini siswa itu menganggap bahwa pelajaran bahasa Inggris itu dianggap susah buat mereka, dianggap saya itu mereka itu orang Inggris gitu ya. Ini berarti kan menganggap Indra itu ini masalah menurut saya. Iya. Di sini yang dapat saya lihat Bu Indra mengeluh keadaan siswa, minat mereka terhadap pelajaran bahasa Inggris itu termasuk rendah ya. Dari sini apa yang harapan yang ingin didapatkan dari Bu Indra itu apa? Baik, berbicara tentang harapan ya, mereka adalah anak SMA. Setelah lulus itu mereka kan sedang bekerja ya. Memang kalau SMK boleh berkuliah atau melakukan yang lain, tapi kan pada setting utama anak SMK itu disetting untuk bekerja. Dimana nanti kalau ketika mereka lulus dan memiliki kemampuan yang lebih untuk agar daya saing yang lebih juga dengan anak-anak SMK selulusan mereka yang lainnya. Dan sesuai dengan perkembangan zaman ya, bahasa Inggris itu diperlukan untuk semua aspek pekerjaan. Nah, sayangnya mereka belum memahami itu. Jadi harapan saya anak-anak itu seenggaknya itu bahasa Inggris itu yang bahasa sehari-hari, komunikasi sehari-hari yang bisa dilakukan itu dulu bagaimana kabarnya, sehari yang lainnya yang sehari-hari aja belum yang terlalu tinggi masuk ke pekerjaan itu seenggaknya mereka sudah bisa gitu. Berarti ini kita kan anak-anak itu paling tidak menguasai bahasa Inggris dengan tingkat dasar. Ya, tingkat dasar yang ingin dimiliki oleh murid Indra ya. Ya. Di sini tapi kan Indra mengatakan bahwa murid saya itu memiliki kemampuan bahasa Inggrisnya rendah, kemudian minatnya rendah. Itu jadinya lihat identifikasinya dari mana atau lihat diukur dari mana kok tahu ini murid saya itu rendah, murid saya itu tidak memiliki kemampuan bahasa Inggrisnya yang bagus seperti itu. Ya, saya dapat mengidentifikasi itu ketika pembelajaran kan siswa itu dikatakan bisa atau belum kan dilihat dari kesehatan. Mulai dari saya berkomunikasi dan juga mungkin belajar kalau saya berkomunikasi karena saya mengajarkan bahasa ya kan, karena saya mengajarkan bahasa otomatis ketika saya masuk itu saya sudah membiasakan bahasa itu ke mereka dan mereka kan kesehariannya kan tahu sebenarnya yes no lah bahasa kasarnya seperti itu. Nah ketika saya memberikan warning up atau pertanyaan ke orang untuk mereka mengusahakan dalam bahasa itu mereka ini masih lama. Kemudian dari hasil pekerjaan secara tertulis pun kira-kira kalau misal saya memintanya harus seperti ini, mereka dapat menyelesaikan itu setengah dari harapan saya gitu. Berarti pembiasaan yang mereka lakukan tiap harinya ternyata umpan baliknya masih ada, belum sesuai dengan harapan. Ini kan memberikan juga belum sesuai harapan. Iya. Selain itu mungkin ada
melihatnya daya rendahnya ini dari mana? Daya rendahnya itu ketika mereka belum aku mulai sulit dan lagi yang kita lihat sekali ketika pembelajaran itu banyak yang mengantuk. Indikasi mereka mengantuk itu kan karena satu, mereka belum paham. Yang kedua, mereka nggak tahu harus ngapain. Nah, jadi saya berusaha keras bagaimana kelas itu jangan sampai ada yang mengantuk, jangan sampai ada yang tidak aktif gitu. Saya berusaha untuk itu. Oke. Nah, pada posisi saat ini siswa Bu Indra, kalau di skala prioritas posisi murid Anda ini di skala berapa? Kalau kita buat penilaian skala itu, kalau menurut saya pribadi ya, siswa saya itu masih di posisi 5 sampai 6 gitu loh, masih gitu, masih 5 sampai 6 ya? Iya. Ini kan kok mengkategorikan 5 sampai 6? Ya, karena tadi umpan balik yang mereka berikan belum sesuai dengan saya, pekerjaan yang diberikan itu belum sesuai, dan adanya indikasi-indikasi di kelas sudah keluar masuk kelas, padahal nggak ingin kebenaran mereka isi menggunakan, kemudian ketika pembelajaran mengantuk dan lain sebagainya itu dapat kita semua indikasi kan? Indikasinya. Iya. Dari sini, dari tujuan yang ingin dicapai, apakah ada hambatan? Baik, pastinya ada ya, karena saya kan di SMK, banyak hambatan yang, apalagi SMK saya itu banyak yang putra, banyak yang cowoknya gitu. Hambatan yang pertama itu karena mereka sakit, karena mereka anak laki-laki, bukan saya untuk menjudge atau bagaimana ya. Saya dapat membandingkan ketika saya mengajar di anak yang terlalu banyak laki-lakinya dengan anak yang 50-50 laki-laki dan perempuan, itu anaknya berbeda. Kebetulan saya mengajarnya di kelas TKR di mana mereka kan laki-laki semua, karena mereka merasa bahasa Inggris itu susah. Kendala yang pertama adalah motivasinya. Jadi saya bagaimana menumbuhkan motivasi itu kalau mereka sudah motivasi yang sudah ada dan cinta sama bahasa Inggris, jadi kan saya memberi pelajaran apapun yang mereka mau. Berarti saya garis bawahi bahwa murid Bu Indra tadi sebelumnya itu masih terbawa lingkungan sebelumnya. Iya. Lingkungan sebelumnya di bawah dia terus tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan SMK. Apalagi tadi mayoritas siswa Bu Indra itu anak SMK. Kita tahu kan bagaimana anak SMK itu bagaimana, apalagi Bu Indra itu seorang cewek yang cantik. Oke, selanjutnya rencana apa yang ingin Bu Indra lakukan untuk mengatasi masalah siswa tadi? Daya saingnya juga rendah, minatnya untuk cinta terhadap bahasa Inggrisnya, itu tadi rencana yang akan dilakukan Bu Indra itu apa? Untuk rencana yang akan saya lakukan, yang pertama fokus saya pertama adalah bagaimana saya ingin meningkatkan motivasi belajar mereka. Jadi untuk meningkatkan motivasi belajar mereka, saya berusaha untuk memberikan pembelajaran yang menarik. Dengan proses pembelajaran yang menarik, adanya metode dan media pembelajaran yang baru yang kiranya mereka belum pernah lakukan sebelumnya, saya akan mencoba untuk memberikan itu yang baru untuk meningkatkan motivasinya. Ketika motivasinya sudah ada, pasti akan muncul rasa cinta ya, seperti itu. Jadi Bu Indra mau memberikan sebuah motivasi ke anak. Ya, dengan pembelajaran. Dengan tadi motivasinya salah satunya datang dari Bu Indra sendiri, akan memberikan apa itu pembelajaran yang menarik, dikemas pembelajaran yang menarik agar anak-anak tertarik dengan pelajaran bahasa Inggris. Di sini yang apa yang dilakukan Bu Indra, strateginya untuk meraih pembelajaran yang menarik, apa yang dilakukan? Baik, yang pertama saya akan mengobservasi siswanya dulu. Jadi ketika saya sudah tahu jenis belajar yang seperti apa, jadi saya dapat menyesuaikan metode pembelajaran dan teknik pembelajaran, media pembelajaran dan teknik pembelajaran yang pas untuk mereka. Ketika saya sudah memiliki hasil observasi dan memiliki data, kemudian mengeksekusinya tersebut, jadi kan saya dapat menilai, ketika saya menggunakan di kelas ini menggunakan metode ini berjalan ini, kemudian saya bisa mengaplikasikan di kelas lain dengan ditambah
bumbu yang lain. Jadi kan ada sesuatu yang lain di tiap kelasnya. Oke, berarti nanti Bu Indra akan memberikan metode menarik, tapi setiap kelasnya akan divariasikan dengan tingkat kelasnya seperti itu. Menarik itu menarik. Kemudian berapa jangka waktunya untuk pemilihan akan memberikan terobosan ini? Baik, karena ini kan kita sudah berada di pertengahan semester 2. Saya akan bergerak cepat kiranya, karena saya mengharapkan di PAD semester 2 nanti nilainya terbuka dan ada perubahan. Jadi setelah libur lebaran ini, saya kan ingat habis ini kan masih masuk, belum efektif pembelajarannya. Jadi setelah lebaran pasti efektif, saya akan menggunakan seperti itu dan dengan jangka waktu setelah lebaran, dan saya akan lihat hasilnya di PAT. Jadi ada beberapa bulan ke depan. Berarti nanti untuk pengajarannya akan setelah lebaran. Nanti Indra akan keberhasilan rencana Indra ini kapan? Waktu PAT. Waktu PAT. Mengukurnya dari mana keberhasilan sesuai? Yang pertama pastinya karena saya mengambil ukuran PAT, saya akan melihat dari hasil teknis ya, secara akademis misalnya sudah terbuka atau belum. Yang kedua, saya ambil dari catatan yang paling sederhana di pembelajaran saya. Kalau yang dulunya masih pasif, ketika saya mungkin boleh mereka masih pasif, saya berharap di semester 2 setelah saya memberikan metode yang menarik dan yang lainnya, saya berharap setidaknya ketika di kelas ada komunikasi sederhana dengan bahasa Inggris. Ketika saya menyampaikan bahasa Inggris, mereka bisa menjaga bahasa Inggris. Berarti komunikasi yang baik, dan kemudian dituntut anak-anak itu pembelajarannya dengan bahasa Inggris yang menarik, dikemas yang menarik, dengan media-media yang menarik, komunikasi yang menarik. Oke. Terus kapan Bu Indra bertemu kembali untuk saya lakukan Bincang-bincang selanjutnya. Baik, karena ini kan waktunya cukup panjang ya Bu ya. Setelah itu masih lebaran dan saya eksekusinya setelah lebaran. Insya Allah nanti setelah penilaian akhir semester 2, kan saya sudah tahu hasil dari siswa saya, nanti kan saya dapat menyimpulkannya dan saya akan bercerita. Tapi sebelumnya saya lupa bertanya, komitmen apa yang ingin Anda lakukan terhadap aksi bimbingan ini? Ya, komitmen yang ingin saya laksanakan, yang ingin saya praktekkan itu, saya punya ide, saya dapat ide dari kegiatan ini dan saya akan melaksanakan. Jadi komitmen saya secara berkontinu melaksanakan ide yang saya dapat dari pertemuan pada hari ini. Saya memiliki hasil bahwa saya belajar menarik. Saya harap saya dapat melakukan secara kontinu pembelajaran yang menarik pada siswa-siswa saya tersebut. Tidak berhenti sampai di sini aja ya? Iya. Itu secara kontinu. Iya. Kemudian nanti siapa yang akan berperan untuk bisa memberikan komitmen Anda? Karena yang subjek saya adalah siswa dan kita berada di sekolah, berarti yang akan melihatnya yang pertama adalah saya sendiri selaku guru mata pelajaran, kelasnya dan rekan-rekan saya yang mengajar di kelas itu juga, dan pastinya stakeholder kita itu semua. Berarti semuanya Bu Indra libatkan ya? Karena kan hasil kan dapat dari semua kalangan gitu. Berarti nanti kita ketemu Setelah PAD setelah PAD saya akan datang kembali, ingin bisa melihat Bu Indra dengan anak-anak Bu Indra dengan melakukan pembelajaran bahasa Inggris yang dulunya momok bagi mereka, sekarang pembelajaran yang menyenangkan. Sampai ketemu lagi ya Bu Indra dengan kabar yang baik untuk Bu Indra dan murid-murid. Ya, terima kasih untuk waktunya Ibu, terima kasih Bapak. Jadi saya boleh di sini selesai dan sudah vlog ya? Ya, sudah. Dan sudah. Terima kasih untuk waktunya Bapak. Terima kasih ya Bu Indra, sampai ketemu lagi. Baik, mari. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Bu Yanti ya, dari pengamatan saya tadi selama pelaksanaan project tadi, itu secara umum ya alhamdulillah itu sudah berjalan dengan baik. Dan poin pertama yang kita refleksi ya dari kegiatan tadi, kira-kira
apa yang sudah jenengan lakukan tadi? Tadi Kan inginnya tadi kan jenengan ingin mengembangkan indikator atau kompetensi jenengan dalam hal beberapa pertanyaan. Tapi yang sudah jenengan lakukan apa? Dan hasilnya kaitannya dengan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot. Saya tadi mencoba memberikan pertanyaan bagaimana saya itu tidak menggurui dia, tidak menggurui seorang coach, tidak menjudge. Jadi saya mengikuti alurnya, dia mengikuti yang pinginnya apa. Saya hanya mengarahkan saja bagaimana seorang coach itu menemukan masalah, menceritakan masalahnya, kemudian saya memancing pertanyaan-pertanyaan, saya harus memiliki rasa terhadap beliaunya, kemudian saya juga harus empati terhadap beliaunya. Jadi harus mengikuti alur yang diinginkan oleh seorang coach. Mantap. Memang tadi kalau saya melihat kompetensi yang jenengan ingin kembangkan itu menggali atau membuat pertanyaan itu bobot sehingga bisa menimbulkan uji yang tadi menemukan ide-ide kreatifnya atau solusi-solusi atas permasalahannya sendiri tadi sudah berkembang bagus, sudah sesuai dan sudah kira-kira jenengan tadi merasa sudah berhasil belum? Saya rasa ya, karena saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tidak mengejar dia, kemudian menjadi seseorang yang bagian dari pendengar cerita, bahkan mitra, saya sejajar seperti itu, menganggap sejajar. Jadi saya merasa tadi Bu Indra sudah mengajukan sebuah pernyataan dari sebuah masalahnya, akan bukan Bu Dede Sigar yang akan beliau lakukan. Terima kasih. Mungkin sedikit catatan ini. Kalau saya membuat beberapa catatan tadi, kegiatan uji yang sudah jenengan lakukan tadi sesuai alur cerita yang ingin jenengan kembangkan tadi sudah berjalan semua, mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, kemudian tanggung jawabnya itu juga sudah berjalan sesuai. Kalau bisa saya katakan sudah sesuai dengan yang diinginkan. Jadi uji sudah bisa memunculkan ide-idenya dari pertanyaan jenengan tadi, ide kreatifnya untuk mengatasi masalahnya sendiri. Dan uji tidak merasa digurui, bahkan merasa jenengan sebagai mitranya. Ngomong tadi ya enak tadi ya. Mantap. Kemudian ini Bu, rencana ke depan dari kegiatan coaching seperti ini yang ingin yang bahkan di dalam rapi itu dari kompetensi apa? Saya ingin menjadi seorang coach yang salah satunya dengan pembinaan yang aktif ya. Karena namanya pembinaan yang aktif kadang ada yang menyela, ada yang membuat kita tidak fokus terhadap pertanyaan-pertanyaan ini yang ingin saya kembangkan ke depan sebagai seorang coach. Ya Bu, saya kira cukup. Semoga depannya Ibu makin sukses lagi bisa menerapkan kegiatan coaching ini dengan lebih baik lagi. Terima kasih Pak Iska atas pencerahan ini. Sama-sama. Semoga kita bisa bertemu Ya, kembali. Harus selalu berbagi. Terima kasih atas kesempatan waktunya pada hari ini, dan saya mohon maaf karena saya masih ada kegiatan di luar. Seperti itu Pak Iska. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama.